Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan tentang sistem pendidikan negara di Finlandia. Pertama, sejarah singkat pendidikan di Finlandia. Revolusi sistem pendidikan Finlandia dimulai sejak tahun 1968 ketika pemerintah memutuskan untuk menghapus sistem pendidikan berjenjang dan menggantinya dengan sistem pendidikan wajib dasar 9 tahun. Lanjut tahun 1974 dan 1979, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Jadi sebelum tahun 1974 itu, ada persyaratan untuk menjadi seorang guru sekolah dasar adalah seseorang yang telah memperoleh ijazah sarjana strata 1. Lanjut dimulai sejak tahun 1979, seorang guru untuk dapat mengajar di jenjang pendidikan wajib dasar 9 tahun itu harus seorang sarjana strata 2 magister di bidang pendidikan. Nah, saringan seleksi para guru diperketat guna memperoleh guru dan tenaga pendidik yang handal dan berkompeten dalam memberikan ilmu kepada seluruh siswa. Lanjut tahun 1985. Tahun 1985 ini merupakan kulminasi penerapan sistem desentralisasi pendidikan di Finlandia. Jadi pendidikan nasional itu tidak lagi menjadi wilayah eksklusif pemerintah. Pemerintah daerah itu diberikan kekuasaan yang luas dalam melaksanakan dan mengorganisasi administrasi pendidikan di wilayah kekuasaan administratifnya. Pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk menetapkan kurikulum pendidikan yang akan dilaksanakan oleh tiap-tiap sekolah yang berada di wilayah kekuasaan administratifnya. Terakhir, pada tahun 1990, pemerintah Finlandia tidak lagi menerapkan sistem inspeksi pendidikan ke setiap sekolah. Kementerian Pendidikan pun menghapuskan lembaga Inspektorat Jenderal dalam tubuh organisasinya. Sebagai pengganti sistem inspeksi pendidikan, pemerintah Finlandia menerapkan sistem evaluasi pendidikan. Nah, pemerintah menganggap bahwa evaluasi merupakan salah satu komponen penting dalam seluruh bangunan kebijakan pendidikan. Kebijakan penerapan sistem evaluasi pendidikan merupakan suatu metode dan metodologi kebijakan pendidikan. Sistem evaluasi juga diharapkan mampu menyediakan pilihan kebijakan pendidikan. Sistem pendidikan di Finlandia memiliki tujuan utama untuk mewujudkan high level education for all. Guru di Finlandia harus memiliki gelar master dan mengajar dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran kooperatif. Finlandia sangat menghargai hasil kerja para guru sehingga gaji guru di Finlandia lebih dari 40 juta per bulan. Pendidikan di Finlandia jarang mengganti kurikulum pendidikannya. Perencanaan kurikulum adalah tanggung jawab guru, sekolah, dan pemerintah kota, bukan pemerintah pusat. Peserta didik di Finlandia dari jenjang sekolah dasar hingga pendidikan tinggi dan pendidikan orang dewasa hampir memiliki jam belajar yang relatif singkat di sekolah. Mereka tidak dibebani dengan banyak pekerjaan rumah, ujian terstandar bertaruhan tinggi, dan tidak ada sistem ranking. Pembiayaan pendidikan di Finlandia dari jenjang sekolah dasar hingga pendidikan tinggi dan pendidikan orang dewasa hampir sepenuhnya dengan sumber publik. Pendidikan
Terdapat tingkat pendidikan di negara Finlandia. Pada tingkat ini terbagi menjadi 6 bagian. Pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah atas, pendidikan umum, pendidikan vokasi, dan pendidikan tinggi. Pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah di Finlandia terdiri dari 2 jenis. Pendidikan usia dini dari usia 0 sampai 5 tahun yang bersifat pilihan dan pendidikan pradasar usia 6 tahun yang bersifat wajib. Pendidikan dasar. Pendidikan dasar di Finlandia merupakan fase wajib belajar 9 tahun bagi setiap anak berusia 7 sampai 16 tahun. Setiap siswa masuk ke sekolah dekat rumah yang ditunjuk oleh pemerintah daerahnya. Walaupun di beberapa kota besar, orang tua dapat memilih sekolah untuk anaknya dalam batasan tertentu. Pendidikan menengah atas. Pendidikan menengah atas di Finlandia terdiri dari 2 jenis, pendidikan umum dan pendidikan vokasi. Proses penerimaan siswa di pendidikan menengah atas bergantung banyak pada hasil evaluasi siswa selama di tingkat pendidikan dasar serta nilai yang tercantum di sertifikat kelulusan pendidikan dasar. Pendidikan umum. Dengan panduan dari kerangka kurikulum nasional, masing-masing institusi pendidikan berhak meramu kurikulumnya masing-masing. Silabus pendidikan umum dirancang untuk pembelajaran selama 3 tahun. Pendidikan vokasi. Pendidikan dan pelatihan vokasi terdiri dari 8 bidang pendidikan yang memberikan lebih dari 50 sertifikasi vokasi. Pendidikan vokasi terdiri dari 3 tahun pembelajaran yang mencakup penempatan kerja selama minimal 1,5 tahun. Pendidikan tinggi. Finlandia memiliki 2 jenis universitas, yaitu Universitas Umum dan Universitas Ilmu Terapan. Universitas umum mengedepankan riset dan instruksi ilmiah, sedangkan Universitas Ilmu Terapan memprioritaskan penerapan ilmu secara praktis. Di Finlandia sendiri terdapat keunggulan dan kelemahan di dalam sistem pendidikannya. Di sini ada keunggulannya, yaitu sistem pendidikan dengan kesetaraan serta keadilan bagi seluruh masyarakat. Kedua, pendidikan berbasis inklusi sudah diterapkan. Ketiga, biaya pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah. Dan keempat, kurikulum pendidikan yang bersifat konsisten dan fleksibel. Sedangkan kelemahannya sendiri itu, pertama hanya bisa diterapkan pada negara kecil. Terus, tidak adanya standar ukuran yang pasti untuk melihat perkembangan anak secara berkala. Hal ini dikarenakan tidak adanya tes secara berkala. Inovasi. Inovasi yang dapat diambil bagi negara Indonesia. Ada beberapa inovasi yang dapat diambil bagi negara Indonesia. Pertama, anak-anak di Finlandia tidak diperkenankan masuk sekolah dasar jika kalau umur mereka belum genap 7 tahun. Kedua, guru-guru di Finlandia punya sistem lain untuk menilai siswa, bukan dari ujian dan pekerjaan rumah. Tiga, tidak seperti di Indonesia, di Finlandia, anak tidak diukur dari 6 tahun pertama mereka mengenyam bangku pendidikan. Selanjutnya, hanya ada satu tes standar wajib di Finlandia, yaitu ketika mereka berusia 16 tahun. Semua anak, pintar atau tidak, belajar di kelas yang sama. 30% anak-anak di Finlandia memperoleh beasiswa selama 9 tahun untuk sekolah. 66% anak di Finlandia mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi. Tidak ada jurang yang terlalu lebar yang membedakan siswa yang terpandai dan paling tertinggal di kelas. Kelas sains di Finlandia diisi maksimal 16 siswa sehingga mereka dapat praktek dan melakukan penelitian. 93% orang Finlandia adalah lulusan sekolah tinggi.
Siswa SD memiliki waktu istirahat 75 menit, guru hanya menghabiskan 4 jam di kelas. Sementara itu, 2 jam seminggu guru memperoleh pendidikan pengembangan profesi. Terima kasih. Demikian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Ibu Ika. Oke, terima kasih Mbak Maya. Kita tahu bersama ya Finlandia